Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan senantiasa dicurahkannya atas kita. Keselamatan dan pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik yang selalu mengasihi kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi kami hari lepas hari sampai saat ini, dan kami diberi kesempatan baru untuk kami jalani di hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Tertulis demikian: Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, The World Giving Index atau The World Giving Report tahun 2025 mempublikasikan hasil survei mereka terhadap puluhan ribu orang di 101 negara. Dan hasil dari survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Nigeria menempati urutan pertama sebagai negara yang paling murah hati dalam memberi. Uniknya, Nigeria merupakan salah satu negara yang miskin di dunia. Meskipun Nigeria bukan negara kaya, tapi kemurahan hati dalam memberi justru nampak menjadi lebih nyata. Tidak ada korelasi antara kemiskinan dengan kemurahan hati dalam memberi. Sikap memberi pada hakikatnya tergantung dari hati. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7 ini dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus di sini mengambil satu prinsip alamiah dan menerapkannya dalam prinsip rohani. Ladang pertanian, kalau ditabur sedikit benih, maka panennya juga akan sedikit. Prinsip ini, saudara, menjadi prinsip rohani dan bukan dibuat-buat, tapi merupakan prinsip rohani sejak dulu. Ketika kita memberi, maka kita akan menuai hasil rohani yang dari Tuhan. Hasil panen itu meliputi sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang sejati dari Tuhan. Setiap kita punya kebebasan untuk memutuskan apakah kita memberi atau tidak. Memberi harus lahir dari kerelaan hati, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan rasa malu atau gengsi. Tapi di sini kita mengerti bahwa setiap pemberian kita harus lahir dari kerelaan hati, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Hati kita ini, saudara, adalah sumber dari tindakan kita. Apa yang dimotivasi oleh kedalaman hati kita yang tulus akan berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan tindakan yang formalitas, bukan tindakan yang lahir karena paksaan, tapi tindakan yang sungguh lahir dari hati yang tulus. Dan keputusan hati yang demikian menentukan kualitas pemberian kita. Memberi bukan sekedar soal uang semata-mata, tapi berbicara tentang waktu, perhatian, talenta yang kita punya. Tuhan memanggil setiap kita, saudara,
untuk memberi dalam segala aspek hidup dan memberi dengan sukacita. Tuhan sendiri sudah menyatakan teladan bagi kita bagaimana Dia memberi dengan sukacita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia memberikan nyawanya bagi penebusan segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadikan kekurangan sebagai alasan untuk kita tidak memberi. Jangan menjadikan keterbatasan waktu kita sebagai alasan untuk tidak memberi waktu bagi Tuhan dan bagi pelayanan. Apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, dapat kita berikan bagi Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita dan melimpahi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami semua untuk memiliki hati yang memberi. Ajar kami untuk tidak meninggalkan kasih, sehingga kasih itu mewujud dalam kehidupan kami, dalam memberi apa yang kami miliki, memberi waktu, memberi tenaga kami, memberi talenta yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua yang kami miliki adalah daripada-Mu. Engkaulah sumber kehidupan kami dan sumber segala-galanya bagi kami. Karena itu kami menyadari tidaklah layak bagi kami untuk menahan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti lebih dalam dan bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan doa, permohonan yang disampaikan oleh setiap masing-masing melalui WhatsApp, email, dan komentar yang ada, agar Tuhan melawat dan menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami, menyatakan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami masing-masing dalam setiap kebutuhan dan pergumulan kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.